kami dari kelompok 3 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Yana. Perkenalkan, nama saya Anissa Binti Katrina. Saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya Ainun Jauria. Saya Nur Elsa Zulaika. Kelompok 3. Gapai mimpi, kejar cita, terbang tinggi ke angkasa. Jadi itu kemarin pas pemilihan berapa calon yang berapa yang mencalonkan? Di sini Iya. Pak Suara dari Ketiga dan Direwa. Ya. Ada siapa? Kata dari Gerindra. Arpan. Dua jibarkan dia jadi Arpan dengan siapa? Ya tidak. Jadi kemarin itu Om ini tuh yang mencalonkan kayak isinya apa namanya kepada masyarakatnya Om. Kayak semisal kalau naik itu Iya, perbaikan sini. Jalanan. tiga-tiganya itu Om. Iya. Sama gitu. Iya. Terus kalau kita Om pengalaman pas kemarin pemilihan tentang ketiga calon ini kenapa itu ya Om? Iya bersaing. Tetap persaingannya Om. Iya ketat persaingannya. Kalau ini Om tiga-tiganya pakai kayak finansial, pakai uang. Caranya yang Iya pakai rata-rata. kalau kita Om semisal toh kan mengikuti zaman juga. Iya. Pasti itu juga. Menurut kita bagaimana itu kalau misalnya ini seorang pemimpin kayak semua pakai uang, apakah nanti kayak berdampak sama Iya terus terang berdampak mesti korupsi. Kamu sedih cari uangnya dulu yang dikasih keluar toh. Iya. Tapi kalau semisal Om, kita pandangan kalau semisal ini tiga-tiganya calon baru ada salah satu dari calon ini yang mencalonkan kemarin tidak pakai uang, bagaimana itu tanggapan Om? Kalau misalnya dia tidak naik karena memang tidak ada finansialnya, tapi dia kayak mampu begitu Om jadi pemimpin, tapi karena finansial tidak ada jadi Ya tidak lebih bagus yang tidak punya uang kalau dia punya naik. Toh? Tidak ada korupsi. menurut kita lebih bagus dia tidak punya finansial. Iya lebih bagus. Dan banyak punya uang. Mampu dia Om, Iya, mampu. bisa jadi Iya, mampu. pemimpin tapi karena Iya. uangnya tahu finansial jadi faktor lagi. Tapi ini tiga calon kemarin Om pakai finansial gitu, pakai uang juga. Seperti dua. Tiga-tiganya jadi Om semua pakai uang guys. Oh, kalau misalnya untuk kelompok pemilihannya kayak bagaimana pas kemarin? Iya. Cara memilihnya bagaimana? Iya pakai antrian gitu. Sama Iya. sama Kasih juga kartu panggilan. Toh? apa bedanya pemilihan yang dulu Om sama yang sekarang? Nggak ada. Ya tidak ada sih. Sama aja semua. Tapi ini Om komunikasinya ke tiga calon sama masyarakat yang mau nampili Om baik kayak bersosialisasi. Ini sering bersosialisasi baru-baru ini orangnya. Dan tata itu. Sosialisasi. Tapi sebelumnya jadi sebelumnya Ya naik namanya. Ya bagus iya sebelum naik. tiga-tiganya Bang. Jadi ada juga yang tidak. Waktunya sebelum naik ya, kalau naik mobil dia buka kacanya tahu bagaimana? Halo. Sekalinya naik dia tutup. Kenapa dia tutup kacanya? Dia bilang banyak debu. Nah itu ada juga yang begitu. Ya. Pas beda di Om sebelumnya Iya. naik sama setelah naik bagaimana? Ya sebelum pemilihan ya ramah sama kita kalau duduk begini naik tangannya bagaimana? Ya siap semua. Sekalinya naik, nah dia tutup barunya. Kaca mobilnya.
DPD dari kelompok 3. Yang pertama itu pengertian pemilu legislatif. Pemilihan legislatif adalah proses pemilihan wakil rakyat yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Wakil rakyat yang dipilih akan duduk di DPRD, DPR, dan DPD. Terus yang kedua, tujuan pemilu legislatif. Yang pertama, memilih wakil rakyat. Yang kedua, menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan demokratis. Dan yang keempat, membentuk lembaga legislatif yang berkualitas. Terus ada lembaga yang dipilih, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dengan membuat undang-undang, menyusun anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat peraturan daerah dan mengawasi pemerintah daerah dan menyampaikan aspirasi masyarakat daerah. DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat mewakili kepentingan daerah dan memberikan usulan tentang pembangunan daerah. Ada bagian tahapan pelaksanaan pemilu. Pertama, pendaftaran calon. Partai politik mendaftarkan calon anggota DPR dan DPRD ke KPU, sedangkan calon DPD maju secara perseorangan. 2. Penetapan calon. KPU memeriksa persyaratan dan menetapkan daftar calon tetap. 3. Kampanye calon legislatif, memperkenalkan visi misi dan program kerja kepada masyarakat. 4. Masa tenang. Semua kegiatan kampanye dihentikan sebelum hari pemungutan suara. 5. Pemungutan suara. Masyarakat datang ke TPS untuk memberikan hak pilihannya. 6. Perhitungan suara. Suara dihitung oleh KPPS dan direkapitulasi oleh KPU. 7. Penetapan hasil pemilu. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan menjadi anggota legislatif terpilih. Selanjutnya ada permasalahan dalam pemilu. Yang pertama itu ada politik uang, yang kedua itu penyebaran berita hoaks, dan yang ketiga itu kurangnya partisipasi masyarakat, dan yang terakhir ada kecurangan dalam pemilihan. Adapun solusinya itu pertama meningkatkan pendidikan politik masyarakat, yang kedua memilih calon secara jujur dan bijak, kemudian yang ketiga menolak politik uang, yang keempat sekaligus yang terakhir menjaga persatuan dan ketertiban saat pemilu. Jadi, adapun kesimpulan dari tugas kami yaitu pemilihan legislatif merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus menggunakan hak pilih dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi ini hasil dokumentasi dari kelompok kami, lokasinya di Kelurahan Palangga, Kecamatan Pangkabinaga, RT 3. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.